Husnuzon adalah salah satu sikap terpuji yang harus dimiliki umat muslim. Husnuzon berasal dari bahasa Arab, husnu, yang memiliki arti baik, sementara az-zan berarti prasangka. Dari kedua kata tersebut, husnuzon memiliki arti berprasangka baik. Secara istilah, husnuzon adalah sikap dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif atau mampu melihat dari sisi positif. Setiap muslim dianjurkan untuk mengedepankan sikap husnuzon dalam menghadapi sesuatu yang datang kepadanya. Namun, Islam juga menekankan untuk tetap bersikap hati-hati dalam menghadapi sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Sikap positif yang melandasi pandangan seseorang, tidak boleh mengabaikan sikap hati-hati agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Husnuzon akan mengantarkan hidup seseorang ke dalam kehidupan yang lebih indah, bermakna, dan damai. Sebaliknya, seseorang yang pikirannya senantiasa diselimuti sikap suudzon, akan memandang sesuatu dengan kejelekan yang membuat hidupnya tidak akan tenang. Husnuzon dibagi menjadi tiga, yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Saudaraku, bayangkan, jika kita diperintah untuk pergi ke suatu tempat yang jauh dan asing. Di tempat itu sangat tandus, tidak ada tumbuhan yang tumbuh, tidak ada mata air, tidak ada apa-apa. Kita tidak tahu hendak berbuat apa di tempat itu. Begitu tiba di sana, kita diperintahkan untuk menetap dan memulai kehidupan. Padahal, sebelumnya kita hidup di tempat yang nyaman dan dikelilingi orang-orang yang kita kenal dengan baik. Kira-kira, siapkah kita memenuhi perintah itu? Keadaan demikianlah yang terjadi pada kisah Bunda Hajar bersama Nabi Ismail yang masih kecil. Mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibawa Nabi Ibrahim dari Palestina ke lembah Makkah. Saat itu tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa yang menetap di lembah Makkah. Namun, saat Nabi Ibrahim hendak berbalik meninggalkan keduanya di sana, mereka tetap taat. Baik yang ditinggal dan yang meninggalkan, rasa berat menyelimuti hati. Bagaimana mungkin mereka akan berpisah dalam keadaan yang sangat berat itu? Satu-satunya alasan untuk tetap memenuhi perintah itu adalah Zat yang memerintah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hamba yang taat kepadanya. Maka, mereka yakin Allah pasti menolong dan merencanakan sesuatu yang baik bagi mereka. Dalam lembaran catatan sejarah, kita pun mengerti bahwa kejadian yang dialami oleh Bunda Hajar, Nabi Ismail, dan Nabi Ibrahim, alaihimussalam adalah awal dari cahaya bagi peradaban manusia di sepanjang zaman. Kota Makkah hendak disiapkan menjadi tempat lahirnya seorang Nabi terakhir dan juga sebagai pusat ibadah umat Islam yang dilakukan dalam ibadah haji dan menjadi kiblat umat Islam dalam setiap salat. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah prasangka yang baik dari Bunda Hajar dan Nabi Ibrahim saat hendak memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika akan berbalik menuju Palestina, Bunda Hajar bertanya pada Nabi Ibrahim, apakah kami akan ditinggalkan di sini? 3 kali pertanyaan itu diajukan oleh Bunda Hajar, tetapi tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim. Beliau hanya bergeming dan terlihat hendak meneruskan langkah. Tampaklah betapa beratnya bagi beliau meninggalkan 2 orang tercinta di lembah Tadihuni, tetapi tidak ada pilihan selain menaati perintah. Di kali keempat, Bunda Hajar bertanya, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim alaihimussalam barulah menjawab singkat, iya. Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Timpal Bunda Hajar dengan mantap. Kemantapan hati ini lahir dari rahim prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berprasangka baik, tentulah akan ada banyak kekhawatiran yang menyelimuti hati. Apalagi harus mengalami keadaan yang sangat berat, seperti yang dialami oleh Bunda Hajar. Namun, keimanan telah tumbuh dengan mantap di hati mereka sekeluarga. Tidak ada keraguan sedikit pun, Allah pasti memberikan yang terbaik bagi siapa saja hamba yang taat menunaikan perintahnya. Katakanlah, tidak akan menimpa kami sesuatu apapun, melainkan apa yang sudah dicatatkan oleh Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Quran Surat At-Taubah, ayat 51. Begitu menghadapi sesuatu keadaan yang terasa berat, harus kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menentukan kejadian itu menghampiri kita. Dan di balik setiap keadaan yang sudah dicatatkan oleh Allah, pastilah tersimpan berjuta kebaikan dan hikmah.
Tidak ada yang sia-sia pada ciptaan dan ketentuan Allah. Prasangka yang baik menjadi satu bentuk akhlak yang mesti kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasalnya, prasangka yang baik ini akan melahirkan semangat yang besar untuk terus taat menjalankan setiap perintah Allah, sabar menjauhi larangan-larangan yang ditentukannya, dan juga tabah dalam menghadapi ujian-ujian yang silih berganti datang menghadang langkah kita. Orang yang tidak mau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan menempuh jalur yang sesat dan keliru saat ada ujian yang menghampiri. Mereka menganggap Allah tidak adil pada diri mereka, sebab membiarkan mereka harus bersusah payah untuk menapaki jalan-jalan yang terjal, sementara orang lain dibiarkan saja dalam hal dan keadaan yang serba nyaman. Saudaraku, kalau bukan karena berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di hati kita akan tersimpan begitu banyak penolakan terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Lalu, kita pun menjadi bagian dari orang-orang yang menjauhi syariat dan ajaran yang sudah tercatat dalam agamanya. Tanpa prasangka yang baik kepada Allah, maka kita akan kesulitan untuk bersabar lantas berani menjalani cara-cara yang dibencinya tanpa peduli walaupun Allah murka karenanya. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk kita. Walaupun kita menganggapnya berat, sejatinya ibarat rasa pahit pada obat yang telah diberikan oleh tenaga medis untuk pasiennya. Di balik rasa pahit yang dirasakannya itu ada manfaat yang bisa membantunya untuk sembuh dari penyakit, malah, bisa jadi yang rasanya manis itu justru menjadi racun yang menambah parah penyakitnya. Demikianlah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan yang terbaik bagi kita, akhlak kita selaku hambanya haruslah berprasangka baik. Sikap ini menjadi awal dari akhlak-akhlak yang terbaik lainnya, seperti memuji Allah, bersyukur kepadanya, dan makin bersemangat untuk meneruskan ibadah kepadanya.